Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah Mas semua kita bisa dapat bertemu lagi di majelis ilmu yang setiap malam Ahadnya kita melaksanakan daurah fikih bersanad yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Furqanuddin, dan kepadanya kami persilahkan kepada Ustadz Furqanuddin, boleh. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa bermuwajahah, bisa hadir lewat media Zoom ini. Mudah-mudahan hadirnya kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang berlipat ganda. Selanjutnya salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, juga kepada semua umatnya yang senantiasa istiqomah menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, insya Allah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan lanjutkan kajian kitab Safinatun Najah ini, karangan saya Salim bin Abdullah bin Sumer Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullah. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di pekan sebelumnya kita sudah sampai kepada pasal yang membahas berkenaan dengan sholat apa saja yang diharuskan diberjamaahkan. Yakni imam itu harus niat menjadi imam, niat berjamaah. Di sana disebutkan ada 4 jenis sholat yang memang imam itu harus niat berjamaah. Di antaranya adalah sholat Jumu'ah. Jadi sholat Jumu'ah itu disyaratkan untuk diberjamaahkan. Tidak boleh sholat Jumat itu dilakukan sendiri-sendiri munfarid, karena disyaratkan untuk diberjamaahkan. Kemudian yang kedua adalah al-mu'adah, yakni sholat yang diulangi kembali. Ya. Kemudian yang ketiga adalah al-ma'dzurah, yaitu sholat yang dinadarkan untuk diberjamaahkan. Kalau anak saya yang ketiga lulus terima di perguruan tinggi, maka saya nazar untuk sholat berjamaah 2 rakaat, misalkan seperti itu. Maka sholat itu wajib untuk dilaksanakan secara berjamaah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, sholat yang mesti harus diberjamaahkan itu adalah sholat jama' takdim karena hujan. Jadi nanti pada pembahasan berkenaan dengan jama' takdim itu, di antara hal yang menyebabkan boleh dilakukannya jama' takdim, ya, yaitu sholat dalam keadaan hujan, khusus bagi orang yang memang terbiasa dawam melaksanakan sholat berjamaah. Sholat duhur ya dilaksanakan dengan sholat asar pada waktu duhur, atau sholat isya ditarik ke waktu maghrib ya sebagai jama' takdim, dan itu diberjamaahkan. Nah itu pasal sebelumnya. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan pada bagian berikutnya,
yaitu berkenaan dengan sholat berjamaah secara umum. Kalau tadi untuk sholat-sholat yang telah disebutkan tadi hukumnya wajib ya melaksanakan berjamaah. Nah, maka pada pasal ini kita akan coba ketentuan sholat berjamaah itu seperti apa. Secara umum, ikhwan fillah rahimakumullah, sholat berjamaah itu maknanya adalah irtibatus sholatil ma'mum. Jadi mengikatkan, mengaitkan, mengikutkan sholat seorang makmum kepada imam yang ada di hadapannya. Ya, karena kaidahnya sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Jadi kalau seseorang sholat berjamaah, kita sebagai makmum, ya, maka orang yang ada di hadapan kita itu sebagai imam itu harus diikuti gerakannya. Nah, itu secara prinsip ya definisi sholat berjamaah itu seperti itu. Nah, kalau lihat sejarah, ya sholat berjamaah ini baru disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika Rasulullah dan para sahabat itu hijrah ke Madinah. 13 tahun Rasulullah di Mekah itu belum disyariatkan sholat berjamaah. Baru disyariatkan sholat berjamaah itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah melaksanakan hijrah ke Madinah. Hukum asalnya sholat berjamaah itu adalah fardu kifayah, ya, bagi laki-laki yang dia itu mukim, ya, tidak bepergian untuk sholat 5 waktu, ya. Kalau tadi untuk sholat Jumat hukumnya ya harus diberjamaahkan wajib. Tapi kalau untuk sholat 5 waktu hukumnya adalah fardu kifayah. Kemudian berikutnya ada beberapa keutamaan, ada beberapa fadilah yang juga harus kita ingat berkenaan dengan sholat berjamaah ini. Di antaranya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatul jamaati tafdulu sholatal fadli bisab'i wa ishrina darajah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat berjamaah itu mengungguli sholat yang dilakukan secara sendirian, secara munfarid, bisa wa ishrina darajah, 27 derajat. Dalam hadis yang lain dikatakan, sholatul rajuli fil jamaati tudha'afu ala sholatihi fi baitihi wa fi sukihi khamsa wa ishrina do'fan. Kata Rasulullah, sholat seseorang yang dilakukan secara berjamaah maka dilipat gandakan, ya, pahalanya melebihi sholat yang ia lakukan di rumahnya, di pasarnya, ya, dengan sendirian, khamsa wa ishrina do'fan, 25 kali lipatan, gitu ya. Nah, ini berkenaan dengan keutamaan atau pahala sholat berjamaah. Nah, iwan fillah rahimakumullah, maka penting bagi kita untuk bisa mengetahui fikih sholat berjamaah ini seperti apa. Nah, maka pada kesempatan malam hari ini kita coba menelaah pasal yang dituliskan oleh pengarang kitab Safinatun Najah ini berkenaan dengan sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Faslun fi syuruti al-mu'tabarati fil qudwah atau fil kidwah. Pasal tentang syarat-syarat yang perlu dipenuhi berkenaan dengan sholat berjamaah, ya. Terus ke bawah ya PDF-nya. Terus nah itu syurutul qudwati ahada asyara. Masih di atas ke atas. Terus ke atas. Terus masih di atas halaman sebelumnya. Di halaman sebelumnya. Ke bawah. Ke bawah lagi. Ke bawah. Terus ke bawah. Terus. Nah, setelah pembatalan sholat, terus niat imamah,
Nah, ini udah. Syurutul qudwati ahada asyara. Ya, yang atasnya. Syarat berjamaah itu ada 11. Ini yang harus diperhatikan. Jadi tidak selamanya orang melakukan sholat sendirian sah. Tapi kalau berjamaah, maka boleh jadi tidak sah. Meskipun secara pribadi dia sudah terpenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana pada pasal sebelumnya. Namun kalau tidak memperhatikan syarat apa saja ya berkenaan dengan sholat berjamaah, maka boleh jadi ya sholatnya bukan hanya berjamaahnya yang tidak sah, tetapi sholatnya sendiri tidak sah, gitu ya. Nah, maka di sini dikatakan qala al-muallif rahimahullah, pengarang kitab ini berkata syurutul qudwati ahada asyara. Syarat sholat berjamaah itu ada 11 ya. Apa saja yang 11 itu? Yang pertama, alla ya'lama butlana sholati imamihi. Yang pertama, ya. Sebelum pasal sebelumnya, ya. Sebelum pembagian makmum ada pasal sebelumnya. Yang pertama, alla ya'lama butlana sholati imamihi. Di antara syarat sholat berjamaah itu sebagai makmum, maka dia itu tidak boleh tahu, tidak mengetahui batal sholatnya imam. Jadi harus dipastikan bahwa imam itu sah mengerjakan sholatnya. Kalau misalkan seseorang ya bertindak sebagai makmum, di depannya ada imam, ketahuan imamnya itu melakukan hal yang membatalkan sholat, sebagaimana pada pasal sebelumnya ya, ada beberapa hal yang membatalkan sholat, diantaranya berhadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Nah, maka kalau kita mengetahui perihal tersebut, maka tidak sah kita sholat berjamaahnya. Mau tidak mau kita harus mufarokoh, gitu ya. Atau imamnya sendiri sadar, maka dia mundur diganti dengan imam yang lain. Nah, itu ya. Jadi yang pertama, mengetahui sholatnya imam tidak batal, baik karena hadas atau lainnya. Alla ya'lama butlana sholati imamihi bihadasin aw ghairi. Sedang sholat, misalkan, ya, kemudian imamnya ruku, tersingkap aurat imamnya ini, batal sholatnya, maka tidak sah berjamaahnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, disyaratkan pula, wa alla ya'takida wujuba qada'iha alaihi. Juga si makmum ini tidak meyakini akan wujubnya, akan wajibnya qada imam terhadap sholat tersebut. Ya, sebagaimana pada bagian sebelumnya, orang yang batal sholat, maka dia perlu mengulangi lagi sholatnya. Kalau sholatnya sudah habis waktunya, maka harus mengkodoknya. Nah, demikian pula kalau makmum ini mengetahui imamnya batal. Kemudian makmum ini meyakini bahwa imam ini wajib mengganti atau mengulangi sholatnya, maka tidak sah nanti sholat berjamaahnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa alla yakuna makmuman. Tidak sah seseorang itu ya bermakmum kepada imam yang sekaligus di sisi lain dia sebagai imam, sebagai makmum. Jadi andai misalkan seseorang menjadi makmum kepada seorang imam, kita datang belakangan, ya, kita kemudian berjamaah bermakmum kepada orang yang sedang bermakmum kepada imam yang lain, nah, itu tidak sah. Di satu sisi dia itu bertindak sebagai makmum, di sisi yang lain kita jadikan dia sebagai imam. Nah, tidak boleh seperti itu. Ya. Kecuali kalau sholatnya sudah selesai, dia sudah selesai sholat berjamaahnya. Kemudian karena dia itu masbuk, nambah lagi, misalkan 1-2 rakaat. Nah, kita datang belakangan, jadikan dia sebagai imam, maka sah sholat berjamaahnya. Karena sudah selesai, dia tidak lagi terikat ya berjamaah dengan yang lain. Jadi wa alla yakuna makmuman, tidak boleh imam itu ya sekaligus juga menjadi makmum. Wala ummiyan, ya, tidak boleh juga, tidak sah kalau imamnya itu ummi. Ya. Kita sudah mengetahui ummi itu artinya orang yang tidak fasih dalam membaca Al-Fatihahnya. Ya, kita bermakmum kepada imam yang bacaan Fatihahnya banyak salahnya. Nah, maka tidak sah. Kecuali kalau antara imam dengan makmum itu sama levelnya. Ya, sama-sama ummi, sama-sama dalam hal membaca Al-Fatihahnya itu ya tidak fasih, ada salahnya, maka sah seseorang kalau ya sama-sama ummi seperti itu.
Tapi kalau misalkan seseorang dia itu qori, artinya bacaan Fatihahnya itu benar, kemudian bermakmum kepada imam yang ummi, yang bacaan Al-Fatihahnya salah, maka tidak sah sholat berjamaahnya. Karena ini menjadi syarat, ya syarat dalam sholat berjamaah. Iwan bila rahimakumullah, berikutnya wa alla yataqaddama alaihi fil mauqif. Disyaratkan pula seorang makmum itu tidak boleh mendahului imam dalam hal posisi sholatnya. Jadi paling tidak makmum dengan imam itu sejajar, ya, meskipun hukumnya ini makruh, ya. Yang benarnya itu adalah posisi makmum itu di belakang imam. Nah, patokannya apa? Patokannya, ya, posisi makmum dengan imam ini yang menjadi patokan wal ibratu fil qaimi bi akibaihi. Kalau sama-sama sholatnya berdiri, maka yang menjadi patokan adalah tumit. Jadi si tumit makmum itu tidak boleh mendahului tumitnya imam. Ya, yang jadi patokan adalah tumitnya. Meskipun boleh jadi nanti ujung jarinya itu melebihi ujung jarinya imam. Nah, itu bukan patokan. Karena boleh jadi ukuran kaki kan beda-beda. Makanya yang jadi patokan ketika sholat berjamaah itu dalam hal posisi adalah tumitnya seseorang. Tumit makmum itu tidak boleh mendahului tumitnya makmum. Tumitnya makmum tidak boleh mendahului tumitnya imam, gitu ya. Kemudian kalau sholatnya sambil duduk gimana? Yang menjadi patokan wafil qaidi bi aliyaihi, ya. Yang menjadi patokan kalau sholatnya sambil duduk adalah bokongnya. Jadi bokong makmum itu tidak boleh melebihi bokongnya imam. Wafil muttaji'i bi jambihi. Kalau sholatnya misalkan sambil berbaring, maka yang menjadi patokan itu adalah bagian kanannya, ya, bagian sisi kanan dari makmum dan imam itu. Jangan sampai bagian sisi kanan dari badan makmum itu melebihi bagian sisi kanan badan imam. Gitu ya. Wafil mustalki, kalau sholatnya dilakukan sambil telentang, maka yang menjadi patokan biroksihi, kepalanya. Kepala makmum itu tidak boleh melebihi, ya, mendahului kepala imam. Nah itu ya. Jadi saking pentingnya sholat, bahkan kalau sholat dilakukan sambil duduk pun, sambil berbaring, sambil telentang, maka ini masih disyariatkan dilakukan sambil berjamaah. Nah, dengan catatan tadi disyaratkan bahwa posisi makmum itu tidak boleh melebihi posisi imam fil mauqifi, dalam hal posisi berdirinya, posisi duduknya, posisi berbaringnya, ataupun posisi telentangnya. Kalau melebihi maka tidak sah sholat berjamaahnya, gitu ya. Iwan bila rahimakumullah. Kemudian berikutnya, di antara syarat berjamaah itu ayya'lama intiqalati imamihi. Disyaratkan makmum itu mengetahui perpindahan gerakan imam, ya. Kalau kita sholat di belakang imam, kita mengetahui imam berdiri, kemudian imam ruku. Kita ketahui, ya. Nah, demikian pula kalau misalkan kita tidak berada persis di belakang imam, tapi kita itu berdiri misalkan di samping seseorang, ya, sopnya panjang, maka patokannya apa? Patokannya ya kalau kita masih bisa melihat gerakan imam itu yang menjadi patokan. Tapi kalau tidak bisa melihat ya gerak-gerik imam, maka yang menjadi patokan adalah makmum, ya, yang sama-sama menjadi makmum yang di samping kanan atau kiri kita. Kalau kita di saf kedua, saf ketiga tidak bisa langsung melihat imam misalkan, maka yang menjadi patokan adalah ya saf yang ada di depannya. Atau melalui suara imam. Ya, itu yang menjadi patokan. Ketika imam kemudian mau ruku, Allahu Akbar, ya, takbir intiqal, itu yang menjadi patokan kita, ya, mengalihkan satu rukun kepada rukun berikutnya. Atau kalau tidak mendengar suara imam langsung, maka bisa jadi mendengar sauti mubaligh. Sauti mubaligh itu ya orang yang memang ditugaskan untuk apa? Untuk mengeraskan, untuk mengomandoi, ya, untuk supaya suara imam itu terdengar oleh yang lain. Ada mubaligh, ada orang yang ditugaskan untuk mengeraskan, untuk menyambung suara imam lah, kurang lebih seperti itu. Maka itu yang menjadi patokan. Nah, maka ini disyaratkan ya, kita mengetahui ya intiqalati imamihi, gerakan atau perpindahan imam dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Iwan bila rahimakumullah, yang ketujuh, di antara syarat berjamaah itu kita menjadi makmum, maka ayyajtami'a fi masjidin.
imam dan makmum itu harus berada di satu masjid. Ya, sebesar apapun masjidnya, maka imam dan makmum harus berada di satu masjid. Aw salasi mi'ati ziro'in takriban, atau 300 ziro, 300 hasta kurang lebih jarak antara imam dengan makmum itu. Jadi Iwan rahimakumullah, ini berkenaan dengan posisi imam dan makmum. Kalau sama-sama di masjid, maka imam dan makmum terkumpul di satu masjid. Sebesar apapun masjidnya, maka sah sholat berjamaahnya. Atau misalkan ya antara imam dan makmum itu ya tidak di masjid, tetapi misalkan di lapangan yang luas, ya di area lapangan atau di padang pasir. Atau misalkan yang ketiga, imamnya ada di lapangan, ya makmumnya ada di sebuah bangunan. Atau sebaliknya, ya imamnya itu ada di masjid, ada di sebuah bangunan, sedangkan makmumnya ada di luar, ada di lapangan. Nah, maka ini ada ketentuannya. Kalau tadi sama-sama di satu bangunan, maka tidak ada masalah. Artinya jarak tidak tidak menjadi patokan. Yang penting ada dalam satu masjid. Ya, antara satu shaf atau antara imam dengan shaf ada yang ada di belakangnya, atau antara satu shaf yang ada di depannya dengan shaf berikutnya yang ada di belakangnya itu tidak boleh lebih dari 300 hasta. Nah, itu patokannya. Demikian pula kalau misalkan sholatnya itu dilakukan di lapangan, maka ketentuannya antara imam dengan shaf yang ada di belakangnya itu tidak boleh lebih dari 300 hasta. 300 hasta itu kurang lebih kalau dikonversi ke meter itu kurang lebih 144 meter, ya kurang lebih. Demikian pula saking banyaknya jamaah misalkan sholatnya dilakukan di lapangan, ya sampai di jalan-jalan, maka supaya sah sholat berjamaahnya, maka antara shaf terakhir, ya antara shaf yang ada di depan kita dengan kita itu, maka tidak boleh lebih dari 300 hasta, tidak boleh lebih dari 144 meter, ya. Nah kalau lebih maka ini terputus sholat berjamaah. Nah itu maksudnya ya. Jadi ayyajtami'a fi masjidin aw salasi mi'ati dhiro'in takriban. Imam dan makmum itu terkumpul dalam satu masjid, atau jarak antara imam dengan makmum itu dengan shaf pertama misalkan itu tidak boleh lebih dari 300 dhiro. Atau misalkan antara satu shaf dengan shaf terakhir itu tidak boleh lebih dari 300 dhiro. Tidak boleh lebih dari 300 hasta, ya kurang lebih 144 meter. Nah kalau melebihi itu, ya maka sholat berjamaahnya tidak sah. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, berikutnya yang ke-8 syarat sholat berjamaah itu ayyanwiya al-qudwata awil jama'ata. Disyaratkan makmum itu berniat sholat, ya berniat menjadi makmum atau niat sholat berjamaah, ya. Nah ini sebagaimana pada pembahasan terdahulu bahwa makmum itu terikat dengan gerakan imam. Artinya kalau seseorang berdiri di belakang imam, maka kalau dia tidak niat berjamaah, tidak niat menjadi makmum, semata-mata berdiri mengikuti imam, maka boleh jadi nanti sholatnya batal. Kenapa? Karena boleh jadi nanti ada gerakan imam, ya itu tidak selaras dengan gerakan makmum. Misalkan imamnya cepat, ya kan, sementara makmumnya lambat. Boleh jadi nanti makmum itu belum selesai bacaan, Al-Fatihahnya belum selesai, atau surahnya belum selesai. Hanya gara-gara ingin mengikuti imam, padahal dia tidak niat sholat berjamaah, maka dia ngikut imam ruku. Nah, maka batal sholatnya. Atau sebaliknya, misalkan makmumnya itu cepat, sementara imamnya itu lambat. Sementara dia tidak niat sholat berjamaah, tidak niat menjadi makmum. Maka ketika misalkan makmumnya ini sudah selesai bacaan Fatihahnya, sudah selesai bacaan surahnya, sedangkan imam belum, maka dia menunggu, ya, menunggu imam ruku, ya. Maka menunggu inilah yang membuat dia batal sholatnya itu, ya. Nah beda cerita kalau misalkan makmumnya ini, ya, memang diniatkan sejak awal dia itu sholat berjamaah, niat menjadi makmum, maka tidak ada masalah kalau misalkan ya makmumnya ini bacaannya itu cepat, sementara imamnya lambat, maka dia tidak ruku, menunggu dulu imam. Nah, maka tidak ada masalah. Atau sebaliknya misalkan imamnya cepat, sementara makmumnya lambat.
ketika dia belum selesai bacaan Al-Fatihahnya atau bahkan dia masbuk gitu ya, langsung ikut ruku dengan imam, maka terhitung 1 rakaat sah sholatnya. Nah, makanya pentingnya di sini supaya kita bisa sah sholat berjamaah, ayyanwiya al-qudwa ta'wil jamaah. Disyaratkan niat menjadi makmum atau niat sholat berjamaah. Ya. Nah, lebih dari itu ya, selain menentukan sah tidaknya sholat, maka niat sholat berjamaah pun ini dalam rangka meraih pahala yang tadi 27 derajat ya, 27 derajat dibandingkan kalau sholat sendirian gitu ya. Nah, beda dengan imam. Kalau imam itu meskipun dia tidak meniatkan sholatnya sebagai imam, tidak meniatkan sholatnya sebagai sholat yang diberjamaahkan, maka bebas bagi dia. Artinya sah sholatnya. Karena dia istiqlal. Dia itu independen. Tidak terikat dengan sholat siapapun gitu ya. Hanya saja dia tidak akan mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Ini untuk sholat selain sholat Jum'ah ya. Kalau sholat Jum'ah ya mau tidak mau makmum dan imam sejak awal, sejak takbiratul ihram itu harus meniatkan sholat berjamaah, gitu ya. Nah, sama halnya ketika seseorang misalkan awalnya dia sholat sendirian di dalam masjid karena belum ada siapa-siapa. Tiba-tiba ketika di pertengahan sholat datang orang lain, ya, nepuk bahunya, artinya dia mau ikut sholat berjamaah. Maka orang yang duluan tadi sholat sendirian, sejak dia tahu bahwa ada imam, ada makmum mengikutinya dari belakang, kemudian dia meniatkan sholat berjamaah. Nah, maka sejak saat itulah fadilah sholat berjamaah bisa dia dapati. Gitu ya. Jadi, ayyanwiya al-qudwa ta'wil jamaah. Disyaratkan supaya sah sholat berjamaahnya, supaya mendapatkan keutamaan atau fadilah sholat berjamaah, maka makmum ini harus niat menjadi makmum atau niat sholat berjamaah. Usolli fardhu zuhri jama'atan misalnya. Usolli fardhu zuhri makmuman lillahi ta'ala. Misalkan seperti itu. Nah, paling tidak, Iwan Fila rahimakumullah, meniatkan sholat berjamaah ini bagi makmum, atau meniatkan sebagai makmum, paling tidak sebelum ada gerakan imam yang diikuti. Maksudnya kalau misalkan sejak takbiratul ihram dia belum niat menjadi makmum, belum niat bahwa sholatnya ini diberjamaahkan, ya kan? Sampai imam sudah selesai baca Al-Fatihah, ya, imam masuk untuk membaca surah. Nah, dia baru niat sholat berjamaah itu ketika mau ruku misalkan, sah sholatnya. Gitu. Hanya saja sejak dia takbiratul ihram sampai dia niat menjadi makmum, maka tidak terhitung sholat berjamaah, gitu ya. Nah, patokannya seperti itu. Kemudian yang ke-9, syarat sholat berjamaah itu ayyatawafaqa nadmu sholataihima. Ya. Kaifiyat atau gerakan sholat imam dengan makmum itu sama. Ya. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan kalau seseorang sholat duhur, ya, imam sholat duhur, makmum pun sholat duhur. Atau boleh jadi kemudian imam itu, ya, seseorang yang ada di hadapannya itu sedang melaksanakan sholat ba'diyah duhur, ya. Kemudian tiba-tiba datang orang, ya, bermakmum kepada dia. Imamnya itu sholat ba'diyah duhur, sementara makmumnya sholat duhur. Apakah sah sholatnya? Sah. Beda niat, tapi gerakannya sama. Yang tidak sah itu kalau misalkan seseorang bermakmum kepada imam yang sedang sholat id. Ya. Sementara dia itu mau melaksanakan misalkan sholat subuh. Ya, sholat subuhnya kesiangan. Di depannya ada orang yang sedang sholat. Sholatnya di hari raya Idul Fitri. Nah, yang dijadikan imam itu sedang melaksanakan sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha. Kaifiatnya kan beda. Karena ada takbir tambahannya. Ada takbir tambahan setelah takbiratul ihram. Maka tidak sah sholat berjamaahnya. Atau seseorang mau melaksanakan sholat subuh kepada orang yang sedang melaksanakan sholat janazah. Ya kan? Nah, maka tidak sah. Karena apa? Ya, bentuk sholatnya berbeda. Nah, jadi kesimpulannya, seseorang sah berjamaah, sholat, ya, sah menjadi makmum kepada imam, ya, selama keduanya itu melakukan sholat dengan kaifiat yang sama, dengan bentuk sholat yang sama. Meskipun niatnya beda, yang satu misalkan niatnya sholat fardu, yang lain ya sholatnya sholat sunnah, ya tidak ada masalah. Yang satu sedang melaksanakan qadha sholat duhur misalkan ya,
Yang satunya lagi makmumnya niatnya adalah sholat duhurnya itu sendiri. Atau bahkan sholat asar. Yang namanya qadha itu kan bebas dilaksanakan kapanpun, tidak terikat waktu. Misalkan seseorang sedang melaksanakan sholat qadha, sholat asar ya di waktu maghrib misalkan. Nah tiba-tiba datang orang di belakangnya, niat melaksanakan sholat fardu maghrib. Apakah sah sholat berjamaahnya? Sah. Selama bentuk sholatnya sama. Yang tidak sah itu kayak tadi, misalkan seseorang bermakmum kepada imam yang sedang melaksanakan sholat jenazah. Bedakan sholat jenazah. Tidak ada ruku, tidak ada sujud. Nah gitu. Jadi disyaratkan ayyatawafaqa nazmu sholataihima. Ya, disyaratkan adanya ya kesamaan kaifiyat, kesamaan gerakan sholat antara imam dan makmum itu. Iwan bila rahimakumullah, berikutnya yang ke-10. Syarat bermakmum itu alla yukhalifahu bi sunnatin fahishatin al-mukhalafah. Disyaratkan makmum ini tidak menyelisihi imam dalam perkara sunnah yang berat, sunnah yang kentara perbedaannya. Ya, contohnya apa misalkan? Misalkan di antara sunnah sholat itu kan tasyahud awal. Ya, tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Ya, nah misalkan imam itu lupa melaksanakan tasyahud awal, langsung berdiri di rakaat kedua sholat maghrib itu. Nah ini makmum ya, karena tahu bahwa tasyahud awal ini berpahala sunnah, maka dia memaksakan diri. Imamnya nggak tasyahud awal, dia malah tasyahud awal, maka batal sholat. Jadi ikuti aja imam itu. Ya. Atau misalkan kasajidati tilawah, sujud tilawah itu kan hukumnya sunnah ya. Ketika seseorang membaca ayat yang disunahkan untuk sujud tilawah, maka disunahkan sujud tilawah, maka fayajibu al-muwafaqatu fiha fi'lan wa tarkan. Imam dengan makmum itu harus selaras. Jangan sampai ketika imamnya tidak sujud tilawah, makmumnya malah sujud tilawah. Ya. Nah, sujud sahwi sebagaimana pembahasan sebelumnya kan hukumnya sunnah. Ketika seseorang misalkan meninggalkan sunnah abad sholat, maka disunnahkan ya di akhir itu ditambal dengan sujud sahwi. Maka fatajibu fi al-muwafaqah fi'lan la tarkan. Maka makmum itu wajib selaras dengan imam dalam hal mengerjakan sujud tilawah ini. Ya. Nah, kalau kemudian menyelisihi maka ini bisa membatalkan sholatnya. Nah, demikian pula yang tadi tasyahud awal. Maka fatajibu fi al-muwafaqatu tarkan la fi'lan. Kalau imam tidak tasyahud awal, maka makmum jangan tasyahud awal. Kalau makmumnya malah tasyahud awal, sementara imamnya berdiri melanjutkan ke rakaat ketiga, maka membuat sholat makmumnya ini batal. Gitu ya. Nah itu sunnah-sunnah yang memang fahisyah. Artinya waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan sunnah itu relatif lama. Jadi nanti kalau misalkan imamnya tidak tasyahud awal, makmumnya malah tasyahud awal, nanti akan terjadi terlihat ya perbedaan antara imam dengan makmum itu. Nah, adapun kalau sunnah-sunnah yang tidak terlalu signifikan, misalkan apa? Di dalam sholat itu kan ada yang namanya jalsah istirohah, ya, duduk istirahat. Ketika di rakaat pertama mau ke rakaat kedua misalkan, ya. Selepas sujud kedua itu, sebelum bangkit berdiri ke rakaat kedua, disunahkan sujud istirahah sejenak. Ataupun di rakaat ketiga, sebelum bangkit ke rakaat keempat, disunahkan disunahkan duduk istirahah sejenak. Nah, ini hukumnya sunnah. Nah, maka kalau dalam hal ini tidak mengapa, ya, makmum itu berbeda dengan imam. Maksudnya gini, kalau misalkan imam tidak melaksanakan duduk istirahah, di rakaat kedua itu dia langsung berdiri, tidak duduk istirahat dulu, ya kan? Nah, sementara makmum itu duduk istirahat dulu, maka tidak mengapa, tidak membuat sholatnya batal. Atau sebaliknya, ya, imamnya itu duduk istirahat dulu sejenak. Setelah sujud kedua, sebelum bangkit ke rakaat kedua, imam ini duduk sejenak, duduk istirahat. Allahu Akbar, duduk dulu sejenak misalkan. Nah, sementara makmumnya tidak, maka ini tidak mengapa, tidak membuat batal sholatnya. Karena yang namanya duduk istirahat ini adalah sunnah yang waktu pelaksanaannya itu tidak signifikan, ya. Tidak terlalu kentara. Beda tadi dengan tasyahud awal. Kalau tasyahud awal kan lama. Kalau imamnya tidak tasyahud awal, kemudian makmum malah tasyahud awal, maka akan terjadi perbedaan yang signifikan di dalam barisan berjamaah tersebut. Nah, maka
Di sini disyaratkan alla yukhalifahu fi sunnatin fahishatin al-mukhalafah, ya. Tidak boleh terjadinya mukhalafah, ya. Tidak boleh makmum itu menyelisihi imam dalam hal sunnah-sunnah yang memang signifikan, ya, waktu pengerjaan. Akan membuat terlihat barisan sholat itu menjadi kacau itu, antara makmum dengan imam. Padahal kaidahnya tadi innama ju'ilal imam liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu, ya, diangkat, dijadikan untuk apa? Liyutamma bih, untuk diikuti, gitu. Iwan bila rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, syarat bermakmum itu, sholat berjamaah itu ayyutabi'ahu. Makmum itu harus mengikuti imam. Yang namanya mengikuti berarti dia melakukan gerakan, ya, tidak berbarengan atau bahkan tidak mendahului imam. Yang namanya mengikuti ayyutabi'ahu. Makmum itu, ya, makmum itu mengikuti imam. Nah, dalam hal ini para ulama kemudian membuat rincian perihal sholat berjamaah dalam hal apakah mengikuti, mendahului, ya, mengikuti dalam hal ini mengikuti, mendahului atau bareng dengan imam. Yang pertama ada yang namanya haramun mubtilatun. Mendahului imam itu haram dan juga membatalkan sholat, membuat sholatnya tidak sah, ya, yaitu yang tadi, misalkan kalau seseorang itu mendahului imam, ya, dengan 2 rukun perbuatan, imamnya masih berdiri, makmumnya sudah ruku, sudah i'tidal. Nah, ini membuat batal sholatnya. Kemudian yang kedua, ada yang sifatnya mandubah, ya, bareng dengan imam itu justru disunahkan. Dalam hal apa? Wahya al-muqaranatu fit ta'min. Dalam hal membaca amin. Ini disunahkan bareng-bareng antara imam dengan makmum. Gitu, ya. Kemudian yang ketiga, wa makruhatun mufawwitatun li fadilatil jamaah. Kalau ini hukumnya makruh, ya. Hukumnya makruh dan bisa mengurangi fadilah sholat berjamaah kalau dilakukan dengan sengaja. Contohnya apa? Wahya al-muqaranatu fil af'al wassalam. Barang dengan imam dalam hal rukun fi'liyah atau dalam hal salam. Ini hukumnya makruh saja, tidak membuat sholatnya batal. Contohnya apa misalkan? Ya, imam ruku, ya, makmum bareng rukunya dengan imam. Maksudnya gerakan rukunya imam dengan makmum itu bareng. Kan seharusnya makmum itu baru ruku ketika sudah melihat imam itu benar-benar sudah ruku, baru kemudian makmum Allahu Akbar. Nah, kalau membarengi imam, ya, dalam gerakan ruku, maka hukumnya adalah makruh. Bisa menghilangkan fadilah sholat berjamaah yang dia lakukan. Atau salam, ya, dalam hal salam assalamualaikum bareng dengan imam, hukumnya makruh. Kalau mendahului dalam hal salam, maka ini akan membatalkan sholat. Nah, demikian pula yang tadi misalkan yang haram dan bisa membatalkan sholat itu kalau mendahului takbiratul ihramnya imam, ya kan? Imamnya belum selesai takbiratul ihram, ini sudah takbiratul ihram. Atau bareng dengan imam, takbiratul ihramnya makmum bareng dengan takbiratul ihramnya imam, maka ini adalah perkara yang membatalkan sholat. Wa mubahatun, yang keempat ada yang dimubahkan. Wahya al-muqaranatu fi ma'ada zalika. Yang dimubahkan itu kalau misalkan kita bareng baca Al-Fatihah dengan imam. Di dalam hal bacaan itu, kalaupun kita bareng dengan imam, ini hukumnya mubah. Artinya boleh-boleh saja. Kemudian wajibatun, ada lagi yang diwajibkan. Ya, diwajibkan bareng dengan imam itu. Dalam hal apa? Fima laulam yaqra al-Fatihah ma'al imam lam yudrikha. Kalau ketahuan bahwa imam ini baca Fatihahnya cepat misalkan. Nah, maka justru kita wajib untuk bareng baca Fatihah. Jangan sampai kita tahu bahwa imam ini baca Fatihahnya cepat. Kalau kita tidak bareng dengan imam, boleh jadi kita tidak mendapati bacaan Fatihah. Tidak bisa keburu baca Al-Fatihah, keburu ruku. Nah, maka dalam hal ini kita wajib bareng dengan imam dalam hal baca Fatihah. Seperti itu. Yuhan bila rahimakumullah, nah itu jadi 11 syarat yang harus diperhatikan ketika kita bermakmum, sholat berjamaah, ya. Kalau kemudian salah satunya ini terabaikan, ya, tidak diperhatikan, boleh jadi sholat berjamaahnya tidak sah. Lebih jauhnya boleh jadi sholatnya kita sendiri tidak sah, ya, secara umum.
Wallahu a'lam bishawab. Baik, berikutnya ya, sekarang pembagian makmum ya, suratul qudwah. Gambaran seseorang ya melakukan sholat berjamaah itu, siapa imam, siapa makmum, ini ada 9. Ya, kemungkinan seseorang sholat berjamaah itu ada 9 konfigurasi. Ya, suratul qudwati al-mumkinah min haitsu hiya tis'un. Jadi konfigurasi yang mungkin terjadi dalam hal sholat berjamaah itu ada 9. 5 diantaranya sah, sementara 4 sisanya tidak sah. Mana saja yang sah? Ya, yang sah itu jika qudwatu rajulin. Yang pertama adalah qudwatu rajulin bi rajulin, ya. Bermakmumnya laki-laki kepada imam laki-laki ini sah, ya, laki-laki dengan laki-laki. Yang kedua wa qudwatu imra'atin bi rajulin, ya. Perempuan bermakmum kepada laki-laki sah, gitu ya. Yang ketiga wa qudwatu khunsa bi rajulin, ya. Khunsa bermakmum kepada laki-laki. Nah, ya. Khunsa itu apa? Khunsa itu ya seseorang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki 2 jenis kelamin. Laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Alat vitalnya itu ya, itu khunsa. Nah, nanti khunsa itu dibagi menjadi 2. Ada yang namanya khunsa muskil. Jadi khunsa muskil ini khunsa yang tidak bisa dibedakan secara jelas apa dia laki-laki atau perempuan gitu. Nah, ada lagi khunsa yang bisa jadi kemudian memang dia memiliki 2 jenis alat kelamin, tetapi ada kecenderungan misalkan alat kelamin laki-lakinya itu lebih dominan, maka dihukumi sebagai laki-laki. Atau alat kelamin perempuannya itu lebih dominan, maka dihukumi sebagai perempuan. Nah, ini khunsa. Jadi dalam istilah fikih ada yang namanya khunsa. Khunsa itu beda dengan fenomena sekarang ya. Banci misalkan, orang yang dia itu sejak dilahirkan ya laki-laki, tetapi mengubah diri menjadi perempuan, atau sebaliknya ya, dia itu perempuan ya kodratnya itu, tapi mengubah diri menjadi laki-laki. Itu bukan khunsa yang dimaksud di sini. Kalau kasus seperti itu ya dihukumi sebagaimana asalnya, dia laki-laki kemudian mengubah diri menjadi merekayasa diri menjadi perempuan, ya dihukumi sebagai laki-laki. Atau perempuan mengubah diri menjadi laki-laki, dihukumi sebagai perempuan. Tapi kalau khunsa itu ya kudrotnya atau takdirnya memang diciptakan oleh Allah memiliki 2 alat kelamin gitu ya. Nah, maka kalau misalkan qudwatu khunsa birojulin ya, khunsa ini bermakmum kepada laki-laki, maka sah ya. Karena kalau secara level, secara kejelasan kelamin, maka laki-laki itu lebih jelas. Namun kalau khunsa ini masih punya kemungkinan ditarik ke laki-laki ataupun ke perempuan gitu ya. Kemudian wa qudwatu imra'atin bi khunsa. Ya, ini pun sah. Misalkan perempuan ya bermakmum kepada khunsa. Karena khunsa itu tadi boleh jadi ya memang dia perempuan, maka kalau perempuan berjamaah ya bermakmum kepada perempuan sah. Atau ternyata khunsa ini laki-laki ya, lebih sah lagi gitu. Nah, itu ya. Jadi qudwatu imra'atin bi khunsa ya, perempuan bermakmum kepada khunsa sah. Nah, yang kelima ya, konfigurasi yang sah ketika berjamaah itu adalah qudwatu imra'atin bi imra'atin, perempuan berjamaah dengan perempuan. Makmumnya perempuan, imamnya pun perempuan, sah. Nah, ini 5 yang sah. Sisanya yang 4 ini tidak sah. Ya. Wa tabtulu fi arba'in. Ya, batal berjamaahnya itu kalau gambarannya yang 4 ini, yaitu apa? Qudwati rajulin bi imra'atin, laki-laki bermakmum kepada perempuan, tidak sah. Ya, jadi jangan mentang-mentang sekarang sedang mengusung ide feminisme, perempuan dianggap sama, setara dengan laki-laki. Maka dibuat konfigurasi salat berjamaah itu laki-laki ya diimami oleh perempuan, tidak sah ya. Tidak sah. Kemudian wa qudwati rajulin bi khunsa. Demikian pula kalau laki-laki bermakmum kepada khunsa, tidak sah ya. Laki-laki bermakmum kepada khunsa, tidak sah. Karena tadi khunsa itu masih ada kemungkinan dia itu sebetulnya perempuan gitu. Kemudian yang ketiga wa qudwati khunsa bimro'atin. Khunsa bermakmum kepada perempuan. Ini pun tidak sah. Wa qudwati khunsa bi khunsa. Nah, khunsa bermakmum kepada khunsa pun tidak sah gitu. Karena boleh jadi nanti khunsa yang menjadi imamnya itu ternyata perempuan. Sementara khunsa yang menjadi makmumnya ternyata laki-laki gitu. Nah, ini ya.
punsa itu ada di ya abu-abu lah, kurang lebih seperti itu. Maka ini yang harus diperhatikan. Maka sebetulnya kalau sholat berjamaah ini tidak memandang apa dia sudah dewasa atau belum, ya kan? Yang penting syarat sah ya sholatnya terpenuhi, maka selama gambaran yang 5 tadi terpenuhi, laki-laki dengan laki-laki misalkan, atau perempuan bermakmum kepada laki-laki, ibunya itu ya di rumah misalkan bermakmum kepada anaknya yang laki-laki, sah atau tidak sah, ya kan? Sefasih apapun misalkan ibunya, ya, maka dia tidak bisa mengimami anak laki-lakinya, ya. Ya, kecuali kalau dalam misalkan ini dalam rangka belajar misalkan gitu ya. Tapi kalau secara gambaran sholat berjamaah maka perempuan itu ya tidak sah, laki-laki itu tidak sah kalau diimami oleh perempuan. Seperti itu. Jadi ini gambaran 9 konfigurasi yang mungkin terjadi ya dalam hal sholat berjamaah. 5 diantaranya sah, ya, kemudian 4 sisanya itu tidak sah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai sini dulu berkenaan dengan ketentuan-ketentuan sholat berjamaah 2 pasal, ya. Silakan barangkali ada hal yang ingin disampaikan, dipersilakan banget. Baik Ustaz, ada yang mau bertanya. Tadi Ibu Mala sudah mengangkat tangan. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz waktunya. Ustaz, Ana mau tanya mengenai sholat jamaah. Saya baru ngalamin tadi sholat asar jamaah, kemudian setelah selesai sholat, saya seperti ngeblank tadi niat saya sudah benar atau belum, gitu Pak Ustadz ya. Maksudnya tadi niat sholat asar udah benar, masih itu jadi was-was ya, intinya was-was. Nah kemudian saya akhirnya karena was-was itu saya niat mengkodok sholat asar itu. Sah nggak sholatnya? Itu satu ya Ustadz ya. Terus itu masih ditanya. Terus bagaimana dengan kalau yang begitu? Halo? Halo? Ya, Kalau dia bilang tidak Suara orang mana tidak masuk ke bacaannya. Oke. Yang kedua, pada saat saya meniat mengkodokkan itu belum saya jalankan, apakah itu menjadikan kewajiban? Maksud saya itu seperti seorang nazar, saya mau kodok tapi belum saya jalankan. Itu apa jadi kewajiban atau tidak? Kemudian yang ketiga, jamaah, bila saya berjamaah ya Pak Ustadz, terus mengikuti imam, kan biasanya saf perempuan terbagi ya Pak Ustadz ya. Nah imamnya itu saya mau ikut imam yang itu lagi sholat, tapi dia sholatnya tidak jelas. Itu bagaimana Pak Ustadz? Terus yang tadi niat makmum Pak Ustadz, pada saat saya mau sholat berjamaah, saya datang duluan di saf perempuan, terus tiba-tiba sudah ada orang, saya berniat makmum, pada saat dari awal saya sudah niat makmum, walaupun belum ada imam, itu apakah seperti itu maksudnya yang tadi Pak Ustadz jelaskan tadi Pak Ustadz ya. Keempat, pada saat baca berjamaah, imam baca Fatihah, kita mendengarkan atau hanya mengikuti, atau kemudian saya mengulang lagi setelah amin, saya mengulang lagi membaca Al-Fatihah Ustadz. Syukran Ustadz. Ya, afwan. Ya, baik. Yang pertama berkenaan dengan ragu. Ya. Selesai sholat berjamaah, ragu apakah tadi sudah niat sholat asar atau belum gitu ya. Nah, maka sebetulnya ini kalau ragu dalam perkara niat ini akibatnya fatal. Artinya jangankan ragu setelah sholat. Ragu ketika dalam sholat pun, misalkan kita Allahu Akbar, baca doa istiftah, kemudian Fatihah. Nah, ketika sudah selesai Fatihah, kita ragu apakah tadi sudah niat atau belum. Ya, bukan hanya niat hanya niat berjamaah, tapi niat sholatnya itu sendiri. Nah, maka kalau ragu dalam niat, maka ini membuat sholatnya tidak sah. Oke. Gitu ya. Oke. Terus kalau saya, terus? Kecuali kalau ragu dalam hal meniatkan menjadi makmum atau sholat berjamaah, maka ini tidak masalah. Tidak membuat sholatnya batal. Ya, kalau ragu masih dalam sholat, maka ya niatkan aja menjadi makmum ketika misalkan kita sedang
baca surah atau sedang ruku, ragu tadi udah niat sholat berjamaah atau belum, maka ketika itu langsung saja diniatkan untuk sholat berjamaah, makmuman misalkan seperti itu, gitu ya. Kalau niat makmum ini Ustadz Afan, pada saat kan tadi saya belum paham yang penjelasan Pak Ustadz nih. Pada saat saya sudah di situ belum di musola itu belum ada laki-laki ya Pak Ustadz ya. Saya sudah memulai sholat. Nah pada saat saya memulai sholat itu, apakah saya berniat makmuman atau biasa? Ya, kalau memang belum ada imamnya, ya kan? Karena kan prinsipnya sholat berjamaah itu irtibatus sholat, mengikatkan sholat kita dengan seseorang yang dijadikan imam gitu ya. Nah, kalau misalkan belum ada imam, nah maka ya kita sholat munfarid saja. Ya kan? Gitu. Sholat munfarid. Nah, kalau misalkan kita memang benar-benar mau mengejar fadilah sholat berjamaah ya, nah maka sholat yang sudah kita lakukan itu, ya kan, selesaikan. Nah, nanti kita bisa ngikut ke orang yang datang belakangan melakukan misalkan tadi sholat duhur, sholat lagi gitu ya, untuk mengejar sholat berjamaah. Oh gitu, nggak apa-apa. Berarti saya sudah sholat sendiri, kemudian saya niatkan lagi sholat berjamaah, boleh? Iya, tapi sholat yang beda ya, bukan sholat itu. Kalau sholat yang sudah dilakukan ya sudah selesai, sholat sendirian. Gitu ya. Maksudnya seperti saya mengkodok sholat, bisa berjamaah. Mengulangi lagi. Mengulangi, oke. Ustadz Afwan, yang mengenai tadi saya batal, berarti saya harus yang ragu-ragu itu berarti saya harus ngulang sholat? Iya, ya karena ragu-ragu dalam perkara niat. Ya. Oke. Berarti kalau saya karena ragu-ragu saya niatkan mengkodok, boleh? Maksudnya boleh, pada saat boleh ya? Iya. Oke. Ya. Kemudian yang ini Pak Ustadz, yang baca Fatihah, better itu. gimana? Nah, baca Fatihah dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya wajib. Ya, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak baca Al-Fatihah. Nah, wajibnya ini baik dilakukan ketika kita sholat sendirian ataukah sholat berjamaah. Ya. Nah, ketika seseorang misalkan sholat berjamaah, ya, untuk sholat yang disunahkan dijaharkan, sholat maghrib misalkan, sholat isya atau sholat subuh. Nah, maka apa yang harus dilakukan oleh makmum? Maka yang harus dilakukan oleh makmum itu adalah fastami'u lahu. Dengarkan bacaan Fatihahnya imam. Ya, ini sesuai dengan ketentuan umum ya, firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Jika dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah. Nah, termasuk dalam hal sholat ketika imam baca Al-Fatihah maka dengarkan. Gitu ya. Nah, kapan kita baca Al-Fatihahnya? Baca Al-Fatihahnya ketika nanti imam selesai baca Al-Fatihah. Ada jeda sebelum baca surah. Kita baca Al-Fatihah. Gitu. Nah, tapi tadi kalau misalkan kita tahu nih rekam jejak imam ini, kalau kita baca Al-Fatihahnya di sela-sela itu kita tidak akan keburu misalkan. Nah, karena biasanya bacaan surahnya pendek-pendek misalkan. Nah, maka tidak mengapa kita mengikuti bacaan Fatihahnya imam. Ya bareng aja dengan imam. Imam baca Fatihah, kita pun baca Fatihah. Daripada kemudian kita terluput dari baca Al-Fatihah, gitu ya. Ya gitu ya. Gitu. Berarti baca alhamdulillah, kita ikutin alhamdulillah di dalam hati. Apa dilafalkan, dibaca. Ya, tapi kita kita nggak dikeraskan. Iya. Nah, pelan-pelan saja. Nah, nanti ketika misalkan rakaat ketiga, kalau dalam sholat maghrib misalkan, atau sholat isya, ya, imam kan disirkan juga, maka kita pun sama harus membaca Al-Fatihah disirkan. Jadi, baca Fatihah itu wajib, baik bagi imam ataupun makmum, ya, baik dalam keadaan sholat yang sifatnya jahriyah ataupun sirriyah, gitu ya. Wallahu a'lam. Satu lagi boleh Ustadz? Satu lagi boleh? Ya, maka silakan. Pada saat masbuk, Ustadz, kan masbuk selama imamnya belum ruku, kita Al-Fatihahnya belum selesai atau masih baru bismillah, ternyata dia sudah ruku atau ruku udah mulai berdiri ya, dihitung satu rakaat kita harus membayar satu, maksudnya seperti itu. Dihitung satu ya Pak Ustadz, kalau masbuk itu kalau ketika imam sudah naik, itidal ya Ustadz? Iya. Nah, kita, gimana tuh Pak Ustadz? Jadi kalau kita masbuk, mendapati imam misalkan sudah ruku, ya.
maka kita nggak perlu baca Al-Fatihah, langsung saja ruku. Terhitung itu 1 rakaat. Oh, gitu. Ya, patokannya di ruku. Ya, kalau misalkan imamnya itu sudah i'tidal, maka kita Batal ikut 1. i'tidal. Namun tidak dihitung 1 rakaat. Jadi patokannya ngikut ruku bareng imam atau enggak. Dihitung 1 rakaatnya itu. Walaupun kita nggak baca Al-Fatihah. Walaupun nggak baca Al-Fatihah, ini pengecualian. Oh. Ya, pengecualian dari yang tadi. Oh, saya Ya. suka itu Pak Ustadz, karena ini, jadi saya hitung tambah 1 kalau misalnya saya kurang, karena ini saya belum baca Al-Fatihahnya, karena kan wajib Al-Fatihah, jadi saya Ya. suka tambah seperti itu Pak Ustadz. Jadi ini pengecualian. Kalau memang masbu, gitu ya, kita tidak perlu baca Al-Fatihah selama bisa ngikuti imam bareng ruku seukuran tumakninah, gitu ya. Imamnya sedang ruku, kita datang, kemudian kita ikut ruku, ya. Kemudian ya ada waktu berbarengan dengan imam ruku, maka sudah terhitung 1 rakaat. Oke, baik. Tapi tetap ini ya Pak Ustadz ya, Allahu Akbar dulu ya, kan katanya biasa, dulu kan niat enggak, dulu. ya niat, Ya. dan Allahu Akbar tidak bisa langsung tiba-tiba ruku kan Pak Ustadz, niat walaupun langsung ruku juga belum bisa dihitung ya Pak Ustadz ya, kalau tanpa Allahu Akbarnya ya. Iya. Oke, Jadi harus baik. terpenuhi dulu syarat rukun-rukun sholatnya sebelumnya itu. Oke, baik. Syukran Baik. Ustadz, syukran Ya, Ustadz. apa? Alhamdulillah. Baik Ustadz, ada yang mau bertanya lagi, Ibu Resna dan Bapak Majid. Ya, boleh Ibu Tresna? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya. Yang pertama itu tadi berkenaan dengan yang namanya berjamaah itu kan harus dalam satu masjid ya, atau kurang lebih 300 hasta ya tadi itu kalau nggak salah. Ya. Nah terus bagaimana kalau misalnya sekarang itu kan juga banyak ya gitu kasus-kasus misalnya saya pernah lihat gitu satu tayangan di Turki apa di mana gitu yang sholat berjamaahnya itu saking banyak jamaahnya sampai di luar masjid pun gitu ya itu ada jamaah gitu, jadi dalam masjid penuh terus keluarnya pun juga ada gitu ya jamaahnya, bahkan ke parkiran gitu ada yang si barisnya pun juga jadi nggak tersambung gitu, jadi terhalang oleh mobil misalnya dan lain-lain. Nah itu apakah termasuk bisa masih terkategori berjamaah ataukah seperti apa gitu. Dan kalau misalnya kayak fenomena dulu juga ya, fenomena waktu aksi 212 itu kan juga jamaahnya banyak banget gitu ya, walaupun di luar bukan di masjid, cuman kan kalau saya juga pernah dengar kan dulu juga Rasulullah kalau misalnya sholat Id itu kan di lapangan ya, mungkin bisa gitu ya selain di masjid, cuman itu dari sisi luasnya itu kan nggak tahu gitu apakah 300 hasta atau enggak gitu, kayaknya bisa jadi lebih gitu. Nah itu seperti apa? Kemudian yang kedua tentang posisi berjamaah imam sama makmum, biasanya gitu kalau saya itu kalau misalnya berjamaahnya itu dengan sesama perempuan itu imam dan juga makmumnya itu satu baris gitu ya, itu boleh apa enggak sih? Saya belum dapat dalilnya gitu, cuma memang sering seperti itu gitu ya. Terus kalau yang kedua kalau misalnya posisinya itu misalnya seperti ini, suami, anak laki-laki dan istri gitu ya. Nah itu posisinya itu seperti apa bagusnya? Kan kalau nggak salah pernah dengar ya, kalau yang namanya makmum itu kan di sebelah kanan ya, dipenuhi pokoknya lebih condong ke kanan dulu gitu kan, seperti itu. Nah itu kalau misalnya posisinya seperti itu, suami, anak laki-laki dan istri itu bagusnya tuh posisinya itu seperti apa gitu? Apakah misalnya imam di depan, terus anak laki-laki di bagian kanan, kalau istrinya di kiri agar seimbang, atau dua-duanya misalnya di kanan, atau seperti apa Ustaz? Terus yang terakhir ini umum sih kan ketika diskusi Ustadz memaparkan terkadang kan juga menyampaikan ya gitu, ada beberapa pendapat dari hasil istihad imam yang lain gitu ya, atau misalnya ketika bertanya juga diskusi kan juga ternyata dipaparkan ada nih memang pendapat dari imam yang lain gitu ya. Sedangkan memang kita kan saat ini tuh sedang membahasnya itu fokus bahasanya itu Imam Syafi'i ya. Nah kalau misalnya ada kita gitu sebagai seorang makmum akhirnya tuh mencampur adukan gitu misalnya ya dalam perkara sholat itu, kalau dalam hal ininya pendapat Imam Syafi'i, tapi kalau dalam hal ininya tuh pendapat Imam Hanafi gitu misalnya ya, karena dirasa lebih kuat, itu boleh apa enggak, atau memang harus
dalam satu rangkaian itu ya memang satu mazhab gitu, satu pendapat imam yang yang kita ambil atau seperti apa. Itu aja mungkin Ustaz. Syukron kasiron. Ya, afwan. Nah, yang pertama berkenaan dengan berjamaah dalam satu masjid atau misalkan saking banyaknya jamaah itu meluber, ya. Nah, batasannya seperti apa? Jadi dalam pasal yang tadi disebutkan fi salasi mi'ati ziroin takriban 300 hasta kurang lebih, atau dalam hal ini 144 meter. Itu tuh maksudnya adalah jarak antara imam dengan makmum, atau jarak antara satu shaf dengan shaf berikutnya. Nah, ini bisa terjadi baik di dalam masjid ataupun di luar masjid. Maksudnya gini, kalau di dalam masjid, ya kan, maka disyaratkan antara imam misalkan dengan shaf yang ada di belakangnya itu tidak melebihi 300 hasta, 144 meter kurang lebih. Atau misalkan masjidnya ini sudah penuh nih, masjidnya sudah penuh. Kemudian pengurus DKM itu membuka shaf di luar masjid. Nah, maka batasan antara shaf terakhir yang ada di masjid atau area masjid dengan shaf yang di luar masjid itu batasannya, jaraknya itu jangan lebih dari 300 hasta. Ya, jangan lebih dari 144 meter. Nah, kalau melebihi maka tidak sah. Nah, namun kalau antara satu shaf, jarak antara satu shaf dengan shaf berikutnya itu ya tidak lebih dari 144 meter, tidak lebih dari 300 hasta. Maka sepanjang apapun shaf, ya kan, terus misalkan sampai ke belakangnya lagi, ya kan. Nah, maka ini masih sah sholat berjamaahnya. Jadi gambarannya bisa jadi imamnya di masjid, makmumnya karena meluber sampai di luar masjid. Nah, patokannya jangan lebih dari 300 hasta. Jarak antara satu shafnya itu. Antara shaf di depannya dengan shaf yang melanjutkannya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau lebih dari 300 hasta maka tidak terhitung sholat berjamaah. Atau misalkan ya sama-sama semuanya di luar, tidak di masjid, ya kan? Imamnya pun di luar, disediakan posisi untuk imam. Nah, maka sama, ya. Jarak antara imam dengan shaf pertama, kemudian dari shaf pertama dengan shaf kedua dengan shaf ketiga, terus seterusnya sampai panjang ke belakang. Saking banyaknya jamaah misalkan, itu jangan lebih dari 300 hasta, kurang lebih 144 meter. Gitu ya. Nah, itu maksud apa yang disebutkan dalam pasal ini, fi salasi mi'ati ziro'in takriban itu. Ya. Dalam rentang jarak 300 hasta, kurang lebih. 300 hasta ini ukuran zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang dikonversi itu kurang lebih 144 meter menurut para ulama kontemporer. Mungkin seperti itu ya untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, posisi imam dan makmum. Ya, memang tadi betul bahwa dalam hal ini ya, yang diperhatikan dalam berjamaah itu bukan hanya siapa imam, siapa makmum, sebagaimana konfigurasi tadi ya. Imamnya laki-laki, maka sah dia mengimami perempuan atau mengimami laki-laki lagi atau mengimami khunsa. Tapi juga kalau sholat berjamaah, maka shafnya pun ini ada ketentuannya. Kalau misalkan sholat berjamaah 2 orang, ya laki-laki dengan laki-laki misalkan, maka posisi makmum itu adalah di sebelah kanannya imam, sedikit bergeser ke belakang, ya, tidak mendahului imam. Nah, kemudian kalau misalkan 2 orang laki-laki makmumnya itu, ya, 2 orang laki-laki ini datang bersamaan, maka kalau datang bersamaan dua-duanya di belakang imam. Tapi kalau datangnya yang satu sudah datang duluan, kayak tadi dia di posisi bagian kanan, ya, di posisi kanannya imam, sedikit bergeser ke belakang. Kemudian tiba-tiba datang lagi laki-laki yang kedua sebagai makmum, maka dia mengambil posisi di sebelah kirinya imam, gitu ya. Nah, setelah itu baru kemudian nanti dua-duanya sebagai makmum ya mundur ke belakang, gitu ya. Nah, nanti kalau datang lagi ambil bereskan dulu yang sebelah kanan. Jadi afdalnya ke sebelah kanan dulu. Sebelah kanan dari imam, gitu ya. Penuhi dulu shafnya. Nah, setelah itu kalau misalkan nanti datang lagi ini konfigurasinya ada laki-laki tapi anak-anak. Nah, maka anak-anak ini ya, anak-anak yang bukan orang dewasa, posisi shafnya ini kalau misalkan datang berbarengan dengan orang dewasa, maka posisikan anak-anak ini di shaf kedua. Kalau shaf pertama diisi terlebih dahulu oleh orang dewasa. Tapi kalau anak-anak datangnya ini duluan, maksudnya shaf pertama ini belum terisi, ya,
orang dewasa belum pada datang, belum bisa memenuhi saf pertama, maka tidak mengapa anak-anak ini ya diposisikan di saf pertama, gitu ya. Nah, kalau perempuan itu posisinya adalah di belakang laki-laki. Jadi kalau ya di beberapa tempat ya ada yang memposisikan saf perempuan itu bersebelahan dengan laki-laki gitu. Padahal sebetulnya sunnahnya itu di belakang laki-laki. Karena paling afdal posisi saf perempuan itu adalah yang paling belakang. Jadi kalau laki-laki yang paling afdal itu saf paling dekat dengan imam, sedangkan kalau perempuan saf paling afdal itu adalah saf yang paling jauh dari imam. Ini dalam rangka sebetulnya Islam itu memberikan penghormatan luar biasa kepada perempuan supaya terhindar dari fitnah. Jadi kalau perempuan isi dulu ya, disediakan safnya itu saf paling belakang. Jadi kalau pengurus masjid nih, pengurus DKM kalau mau menomori saf itu, untuk laki-laki saf nomor 1 itu adalah saf yang paling dekat dengan imam. Saf kedua di belakangnya, saf ketiga terus lagi di belakangnya. Tapi kalau untuk di area sholatnya perempuan, saf pertama itu harusnya adalah yang paling belakang. Jadi nanti monomorinya saf pertama itu yang paling belakang, yang paling dekat dengan tembok. Kemudian saf kedua baru maju ke depan ya, saf yang mendekati imam, kan seperti itu. Nah, jadi nanti perempuan diposisikan itu ya pertama kali yang harus diisi adalah saf paling jauh dulu dari imam. Ya. Nah, kemudian nanti kalau sudah penuh baru maju ke saf kedua yang lebih mendekati imam, gitu ya. Jadi memang ketentuannya bahwa di belakang imam, bukan bersebelahan dengan saf laki-laki gitu ya, untuk perempuan. Itu ya, berkenaan dengan posisi imam dan makmum. Kemudian berbagai macam pendapat ya, itu adalah ya. Ustaz. Itu Ustaz yang tadi kalau berjamaahnya itu perempuan semua gitu Ustaz, imamnya juga perempuan. Ya semuanya jamaahnya perempuan gitu. Itu biasanya tuh satu barisan Ustaz, itu boleh apa tidak ya kalau kayak gitu? Antara imam dengan makmumnya satu baris gitu atau gimana? Iya, betul. Oh, iya. Boleh. Ya. Yang penting itu jangan mendahului imam dalam hal posisi. Kalau masih dalam satu baris, jangankan jamaah perempuan laki-laki pun masih diperbolehkan. Ya kan? Namun ya utamanya tetap ya imam itu harus berposisi sedikit lebih maju daripada makmum. Gitu ya. Iya, Ustaz. Ya. Terus kalau tadi Ustaz, kalau yang suami, misalnya suami terus anak laki-laki satu sama istrinya satu gitu ya, itu posisinya yang afdal seperti apa Ustaz? Ya, berarti suami sebagai imam, anak laki-laki satu berarti dia posisinya itu di sebelah kanannya ayahnya kan, di sebelah kanan imamnya, gitu ya, dengan sedikit bergeser ke belakang supaya tidak menyamai posisinya dengan imam. Kemudian nanti ibunya itu di belakang anaknya, seperti itu posisinya. Oh, berarti dua-duanya di kanan gitu ya? Dua-duanya Enggak di misalnya kanan. istrinya jadi di kiri gitu, agar imbang enggak gitu ya? Dua-duanya di kanan. Ya. Oh iya, syukur Ustaz. Di kanan, istrinya itu lebih belakang daripada anak laki-lakinya, seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, kemudian yang ketiga tadi, berbagai perbedaan pendapat. Ya memang fikih, yang namanya fikih itu al-fahmu, pemahaman. Maka adalah hal yang sudah diketahui bersama, bukan saja saat ini, sejak zaman sahabat pun ya, yang namanya fikih ini memiliki ragam pendapat. Nah, makanya dalam hal ini ya kita harus berlapang dada bila berkenaan dengan perbedaan pendapat di dalam fikih ini. Nah, adapun dalam praktiknya ya sebetulnya kalau untuk rangkaian ibadah yang sama, maka ya diusahakan ya menggunakan pendapat mazhab yang sama. Kayak misalkan sholat gitu ya. Karena apa? Karena itu satu rangkaian. Satu rangkaian. Kalau kembali ke dapurnya fikih, maka usul fikihnya, kaidah fikih yang digunakan itu kan satu paket gitu. Ya kan? Nah, kecuali kalau memang kita ya bukan dalam rangka apa istilahnya ya tidak mengikatkan kepada satu pendapat. Artinya sebetulnya bagi kita ya orang yang memang tidak benar-benar mendalami ya fikih dalam hal ini fikih secara mendalam, maka yang menjadi mazhab bagi kita itu adalah mazhab gurunya. Mazhab siapa yang kita tanya ya, kalau kita sikoh, kita percaya, maka kita mengambil pendapat itu. Namun kalau dalam ketentuan, maka kalau dalam satu rangkaian ibadah yang itu saling terkait, maka ya
pendapat itu harus satu madhab. Karena kalau tidak, misalkan gini, di dalam pandangan madhab Syafi'i, sebagaimana pada pasal sebelumnya, seseorang menyentuh zakarnya itu, menyentuh kemaluannya kan batal gitu ya. Nah, sementara dalam pandangan Hanafiyah itu tidak membatalkan, ya, tidak membatalkan wudhu. Nah, maka nanti ketika sholat pun ya harus satu rangkaian, harus satu paket gitu ya, mengambil pendapat Syafi'iyah. Jangan kemudian loncat-loncat hanya gara-gara ingin mengambil kemudahan, ini tidak boleh. Jadi beralih kepada pendapat yang lain itu ya tidak mengapa sebetulnya, tapi bukan dalam rangka tata buruhos. Tata buruhos itu dia mengambil pendapat lain gara-gara di sana ada kemudahan. Jadi yang dipilih itu yang mudah-mudahnya saja gitu ya. Bukan karena berdasarkan keyakinan oh ini yang paling kuat, ini yang paling kita yakini ya kebenarannya ya. Tapi hanya mengambil yang mudah-mudahnya saja, itu yang tidak diperbolehkan. Ya kan, seperti itu. Ya. Jadi alhamdulillah sebetulnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah dimudahkan dalam memahami agama ini, khususnya dalam perkara kita beramal, beribadah ya, telah dimudahkan karena para mujtahid ya, para ulama generasi terdahulu itu sudah bersusah payah menggali hukum dari sumbernya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya kita tinggal kemudian tinggal menjalankan saja sebetulnya. Nah, kecuali kalau kita memang mau lebih mendalami, mau lebih menekuni sampai benar-benar ingin mengetahui dalilnya itu seperti apa. Ya, mana dalil yang lebih kuat. Nah, maka itu lebih afdal lagi. Tapi paling tidak bagi kita yang memang kan yang dituntut oleh Allah kepada kita ini ya, orang yang beriman itu menjalankan, beramal. Maka ini sudah dimudahkan oleh para ulama ya, rahimahumullah, sehingga mereka telah ya membuat pasal-pasal ya, telah membuat sistematika fikih ini supaya kita memudahkan dalam beramal. Tapi ya tadi sekali lagi tidak menutup kemungkinan ada pendapat-pendapat lain gitu ya, yang itu juga sampai kepada kita. Ya, paling tidak kita bisa mengetahui bahwa pendapat itu pun adalah pendapat yang hasil dari penggalian para ulama terhadap nas yang ada, ya kan? Makanya kata Imam Syafi'i itu ya, ini sebagai bentuk apa yang harus kita petik pelajaran juga. Pendapatku benar, tapi boleh jadi ya pendapat yang lain salah gitu ya. Tapi boleh jadi kemudian pendapatku salah, yang lain benar. Artinya dalam hal ijtihad itu ya seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Afwan. Baik Ustaz, ada Bapak Majid yang mau bertanya lagi sama Ibu Nining. Kepada Bapak Majid silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas kesempatan yang diberikan, saya langsung ini. Yang pertama terkait dengan kefasihan bacaan imam. Sebagaimana kalau yang dijelaskan tadi, kalau saya tidak salah tangkap, bahwa tidak syah sholat berjamaahnya bila bacaan makmumnya itu lebih fasih dari imamnya. Seperti itu Ustaz ya? Iya, Pak. Ya, pertanyaannya Ustaz, bagaimana kalau di tempat saya ini biasanya ya pada umumnya di masjid-masjid di tempat saya itu pemilihan imamnya atau penunjukan imamnya tidak melihat kefasihan bacaan orang tersebut. Ya, mungkin hanya karena ada pertimbangan lain, akhirnya ditunjuk sebagai imam tetap pada masjid itu. Sementara kan mungkin di makmumnya banyak yang lebih fasih bacaannya. Tapi kan kalau ini mau dipaksakan untuk imamnya digantikan, mudaratnya mungkin bisa lebih besar. Itu mungkin yang pertama Ustaz. Yang kedua terkait dengan niat tadi Ustaz. Karena kan amal itu tergantung dari niatnya sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan juga. Terkait dengan amal ini untuk sholat, apakah pada saat terbersih dalam hati ini kita untuk pergi berwudu, kan jelas
berwudu ini tujuannya sudah untuk sholat. Ya. Apakah ini tidak termasuk dari di niat tersebut? Apakah harus tetap dibacakan musolli? Ya. Selanjutnya, mungkin kurang lebih sama dengan pertanyaan tadi. Nah sekarang kan kalau saya ke masjid kan pasti tujuan saya untuk sholat berjamaah. Ya kan tadi dijelaskan bahwa ya untuk sholat berjamaah juga itu harus diniatkan untuk sholat berjamaah. Apakah misalnya saya dari rumah ke masjid kan itu sudah tujuan untuk sholat berjamaah. Apakah pada saat di masjid itu tetap saya harus niatkan lagi untuk sholat berjamaah? Itu yang kedua, Ustaz. Yang ketiga, saya pernah mendengar, Ustaz, bahwa tapi itu juga saya cuma dengar secara secara sepintas dibacakan dalilnya, sehingga saya tidak hafal juga dalilnya, tapi yang jelas yang saya tangkap pada saat itu bahwa dijelaskan tidak boleh ada 2 imam dalam satu masjid dengan waktu yang bersamaan. Nah, ini saya sering dapatkan di saat-saat musafir. Misalnya ada musafir, ini kejadian misalnya ke sholat untuk berjamaah sudah selesai. Kemudian ada musafir datang rombongan misalnya 3 orang, maka mereka sholat berjamaah. Di saat yang bersamaan ini masih berlangsung sholat berjamaahnya yang musafir pertama tadi, datang lagi musafir yang lain juga rombongan, maka dia bentuk juga jamaah yang lain. Bagaimana seperti yang ini, Ustaz? Mungkin itu yang bisa saya pertanyakan, Ustaz. Syukron wa jazakallahu khairan. Afwan wa iyyakum. Ya, yang pertama berkenaan dengan perkara tadi ya. Tidak sah ketika qori itu bermakmum kepada ummi, ya. Qori itu artinya orang yang bacaan Fatihahnya benar. Dia bermakmum kepada ummi, orang yang bacaan Al-Fatihahnya itu tidak benar. Makanya kan di dalam fikih itu ada urutan, ada prioritas. Siapa sebetulnya yang berhak menjadi imam? Ya, yang diprioritaskan menjadi imam, level-levelnya itu. Nah, aulan nasi bil imamah al-afqah. Jadi yang paling prioritas ya menjadi imam itu ya secara fikih adalah al-afqah. Afqah itu adalah orang yang ngerti ya fikih sholat. Ya. Kemudian yang kedua sumal akro. Yang kedua adalah orang yang akro, yang lebih fasih bacaannya. Nah, meskipun dalam hal ini juga ada beda pendapat antara yang satu dan yang kedua ini. Ya, ada yang meletakkan yang urutan pertama adalah akro dulu. Akro itu ya dia tidak terlalu paham lah fikih sholatnya, tapi dia bacaan Fatihahnya benar gitu ya. Namun kalau afqoh ini selain dia itu bacaan Fatihahnya benar, dia juga afqoh, ngerti fikih sholat gitu ya. Apa syarat rukun sholat, pembatal sholat gitu ya. Nah makanya kalau dalam fikih Tanwirul Masalik itu dikatakan bahwa aulan nasi bil imamah al-afqoh, yang paling ngerti, yang paling paham fikih sholat. Kemudian urutan yang kedua adalah al-aqra, yang paling fasih bacaannya. Kemudian yang ketiga sumal auro, yang paling warok, ya dia hati-hati, ya menjaga dari makanan, minuman, subhat dan sebagainya. Kemudian yang keempat sumal akdam hijrotan, orang yang pertama kali yang lebih dahulu hijrah. Sumal asan fil Islam, kemudian orang yang sudah sepuh ya dalam Islam. Nah, itu urutan yang kalau kita mau merujuk kepada ketentuan fikih. Nah, namun memang tidak menutup kemungkinan memang ada ya beberapa kenyataan di lapangan sebagaimana tadi disebutkan. Jadi pemilihan imam itu tidak didasarkan kepada ketentuan fikih ini. Pokoknya siapa yang dirasa misalkan dituakan gitu ya, atau siapa yang merasa dia memiliki peran lebih di masjid itu, siapa yang memiliki misalkan posisi yang dianggap lebih di masjid itu, biasanya itu yang dijadikan imam. Nah makanya dalam hal ini ya menjadi tugas kita sebetulnya untuk mengkomunikasikan, karena urusan sholat ini bukan hanya urusan antar manusia, tetapi juga urusan ya dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang itu ketentuannya sudah jelas. Nah maka ya paling tidak ini perlu dikomunikasikan dengan ahsan, dengan baik ya sesama jamaah, pun demikian dengan pengurus DKM ya berkenaan dengan fikih sholat ini.
Maka juga ya kita mendorong ya, menyarankan di masjid-masjid ini supaya juga dimasyarakatkan pembahasan berkenaan dengan fikih sholat ini, dengan fikih sholat berjamaah ini. Supaya apa? Ya supaya tadi sama-sama memiliki kesepahaman antara jamaah dengan pengurus masjid, ya, antara jamaah dengan DKM dan sebagainya. Terutama juga dalam hal tadi, dalam hal penunjukan, ya, dalam hal pemilihan siapa yang berhak mengimami, gitu ya. Nah, karena fatal nanti kalau misalkan DKM-nya atau pengurus masjidnya sudah menunjuk imam rawatib si A misalkan, ternyata ya setelah dicek ya tidak memenuhi standar bacaan Al-Fatihahnya. Nah, ini kan malah kemudian membuat nanti sholat berjamaahnya tidak sah. Ya, yang berdosa bukan hanya imamnya, boleh jadi kemudian nanti pengurus DKM-nya yang menunjuk imam yang memang tidak qualified gitu ya. Bacaan Fatihahnya belum memenuhi standar seharusnya. Ya, seperti itu. Jadi kalau qori ya, qori itu yang bacaan Fatihahnya benar, bermakmum kepada umi, maka tidak sah gitu. Tapi kalau sesama umi, artinya sesama yang bacaan Fatihahnya itu tidak benar dan tidak ada lagi qori ya, tidak ada yang bacaan Fatihahnya benar, maka kalau mereka sholat berjamaah maka sah sholat berjamaah. Ya kalau qori dengan qori sudah jelas sah sholat berjamaah gitu ya. Jadi ini kembali kepada apa ya, kondisional lah. Silahkan dikomunikasikan ya baiknya seperti apa ya. Kan sama-sama juga fastabiqul khairat, sama-sama berangkat ke masjid itu dalam rangka meraih pahala ya. Tapi jangan juga sampai kemudian malah jadi gontok-gontokan ya. Perlu apa istilahnya ya, penyampaian yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua tadi berkenaan dengan niat sholat ya. Boleh sebelum lanjut ke pertanyaan kedua ya, karena masih terkait dengan pertanyaan yang pertama tadi, kan tadi yang paling pertama urutan untuk persyaratan sebagai imam yaitu adalah afqah ya, afqah, yaitu yang mengerti fikih dan bagus bacaannya. Nah, kalau misalnya ada dua pilihan, yang satu mungkin bagus fikihnya tapi bacaan tidak fasih, kemudian orang kedua kurang fikihnya tapi bacaan fasih, maka yang mana yang lebih utama, Ustaz? Ya, yang lebih didahulukan kalau memang dia itu ngerti fikih tapi bacaan Fatihahnya kurang bagus, maksudnya tidak memenuhi standar seharusnya, maka yang didahulukan adalah akro, ya, yang bacaan Fatihahnya bagus, gitu ya. Nah, selama memang dia juga ngerti fikih, jangan sampai bacaan Fatihahnya sih bagus, tapi dia tidak memperhatikan pembatal-pembatal sholat, gitu ya, tidak ngerti fikihnya sholat, gitu ya. Nah, demikian pula orang yang afqah, ya, orang yang ngerti fikih sholat, tapi bacaan Al-Fatihahnya amburadul, misalkan seperti itu, ya. Nah, maka paling tidak kalau afqah, ya bacaan Fatihahnya pun harus benar. Ya, kalau akro, maka ya dia pun harus kemudian didorong supaya ngerti juga fikih sholat. Gitu ya. Nah, makanya dalam hal ini sebetulnya antara afqah dengan akro itu di kalangan ahli fikih pun ada perbedaan pendapat. Mana yang didahulukan? Sebagian mendahulukan akro, sebagian mendahulukan afqah, gitu ya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, kemudian yang kedua berkenaan dengan niat. Ya, apa enggak cukup ya, kita kan juga ketika ambil wudhu ya buat apa wudhu kalau bukan untuk sholat, apa enggak cukup dengan wudhu ya. Kalau kita berangkat ke masjid kan juga itu sudah tentu mau sholat berjamaah, apa enggak cukup niatnya dengan sekedar kita melangkahkan ke masjid. Nah, ini ikhtilaf di kalangan ulama ya. Nah, namun kalau dalam pandangan Syafi'iyah sebagaimana yang sedang kita kaji di dalam Safinatul Najah itu, yang namanya niat secara definisi kan ya, qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lihi. Ya, secara definisi yang namanya niat itu adalah bermaksud mengerjakan sesuatu dibarengkan, ya. Dengan apa? Dengan pengerjaan sesuatu tersebut. Di pasal wudu sebelumnya, kalau dikaitkan dengan wudu, maka niat itu ya ingda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Niat wudu itu dilaksanakan kapan? Ketika membasuh ya area tertentu dari wajah. Jadi ketika kita ngambil air, kemudian menyentuh wajah, maka saat itu hati kita berniat. Nah, demikian pula sholat. Ya, sholat itu kan secara definisi adalah ya aqwalun wa af'alun, ya muftatahatun bitakbir. Perbuatan, perkataan yang diawali dengan takbiratul ihram.
Jadi hal pertama yang dilakukan ketika sholat itu kan takbiratul ihram. Maka kapan niat? Niat itu dilaksanakan ketika takbiratul ihram. Lisan kita mengucap Allahu Akbar, maka di dalam hati niat, ya, usolli fardhu zuhri misalkan. Atau kalau dalam bahasa kita niat aku sholat duhur, ya. Atau dalam bahasa yang lain lah, dalam makna yang lain. Nah, maka itu posisi niat kalau dalam pandangan Syafi'iyah. Jadi tidak cukup kalau hanya misalkan sekedar dia berangkat dari rumah mau ke masjid dan ya mau apalagi kalau nggak mau sholat berjamaah misalkan seperti itu. Jadi niat harus benar-benar bareng dengan pelaksanaan ibadahnya tersebut seperti itu. Wallahu a'lam. Nah tadi ya yang harus digarisbawahi juga niat itu tempatnya di hati. Wa mahalluhu al-qalbu, ya. Niat itu tempatnya di hati. Jadi pekerjaan hati. Adapun kalau mau dilisankan sebelum sholat misalkan usolli fardhu zuhri, itu sifatnya hanya membantu hati saja supaya fokus, ya, supaya ingat bahwa harus niatnya seperti itu. Yang terhitung adalah apa yang terlintas di dalam hati. Allahu a'lam. Yang ketiga, dua imam dalam satu masjid. Ya, memang seperti itu. Jadi kalau berbarengan dalam satu waktu itu satu sholat berjamaah. Tapi kalau misalkan dalam masjid yang biasanya dijadikan rest area gitu ya, ada para musafir datang ya, datang pergi silih datang ya, sebetulnya seperti itu, maka boleh jadi kemudian ya orang melaksanakan sholat lagi membuat jamaah yang baru, boleh jadi memang yang satu misalkan melaksanakan sholat itu mutimman, jadi sempurna sholat duhur misalkan 4 rakaat karena dia mukim. Nah, musafir datang mau melaksanakan sholat qashar misalkan. Nah, maka ya orang yang qashar kan ya tidak diperkenankan dia berjamaah dengan orang yang melaksanakan sholat secara sempurna. Maka boleh jadi kemudian ada 2 sholat berjamaah di sana. Yang penting jangan sampai sholatnya sama ya, kemudian melaksanakan berjamaah yang berbeda. Maksudnya dibuat lagi berjamaah yang lain. Selama yang satu belum selesai, maka lebih baik ya gabung dengan sholat jamaah yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukron Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik Ustadz, ini masih banyak yang di chat juga. Apa lanjut saja? Oh iya, ini sudah berapa sekarang ya? Iya, sudah 9:30. Sudah 10. Coba kita lihat dulu di chat ya, kita coba sekilas. Ya. Kalau nggak terjawab semua, mungkin nanti kita tanggapi di pertemuan berikutnya ya. Yang pertama, Baik. apakah batal jika baju yang digunakan sholat terdapat darah dari memukul nyamuk? Nah ini di pembahasan berkenaan najis, kalau najisnya itu sedikit, maka ma'fuun, ya, terampuni. Jadi tidak mengapa. Ya, kembali kepada uruf kebiasaan banyak sedikitnya itu. Kalau misalkan teranggap banyak, dianggapnya banyak secara kebiasaan, maka membatalkan sholat. Tapi kalau dianggapnya sedikit, maka tidak membatalkan sholat. Kemudian yang kedua, sholat pertama setelah wanita haid itu kapan? Apakah menunggu benar-benar suci dan memulai di sholat subuh, atau yakin suci lalu mandi wajib dan sholat di waktu setelah mandi tersebut? Wajibnya sholat itu adalah ketika darahnya sudah terhenti. Ya, sudah terhenti misalkan di waktu zuhur, maka ya dia wajib mandi besar. Setelah itu maka laksanakan sholat duhurnya itu. Jadi tidak menunda sampai datangnya sholat berikutnya misalkan sholat subuh, tetapi di waktu di mana darahnya itu sudah benar-benar yakin sudah berhenti, sudah selesai haidnya, ya kurang lebih seperti itu. Kemudian jika kita masuk masjid masbuk rakaat 2, kita dapati imam yang ummi, apakah kita masuk jamaah atau enggak ikut jamaah? Nah ini tergantung ya. Kalau misalkan tidak dikhawatirkan menimbulkan fitnah, sangkaan yang bukan-bukan, maka kita tunggu aja dulu. Nanti kita sholat berjamaah dengan jamaah yang lain, atau bahkan kita sholat munfarid saja. Tapi kalau khawatir menimbulkan fitnah, ya imamnya kita kenal, kemudian jamaah yang lain pun kita kenal, maka masuk saja di barisan, tapi kita tidak niat sholat berjamaah. Dianggapnya oleh orang lain kita sedang sholat berjamaah, padahal enggak gitu. Karena kita mendapati imamnya adalah ummi, misalkan seperti itu. Ya, nah namun tadi ya ketentuannya kalau kita tidak sholat berjamaah, tapi kita di posisi saf yang sedang berjamaah, maka harus bisa menyelaraskan gerakan kita itu. Ya, jangan sampai kemudian mencolok. Wallahu a'lam. Jika berjamaah dengan anak usia 9 tahun belum balik, apakah dihitung sebagai sholat berjamaah? Ya selama terpenuhi syarat sahnya sholat, maka
dianggap sebagai sholat berjamaah, ya kan? Ya, kalau misalkan 9 tahun, ya, apalagi dia sudah tamyiz, kalau sudah diajari, ya, tata cara wudunya benar, kemudian rukun sholatnya pun terpenuhi, terhindar dari hal yang membatalkan sholat, dia jadikan oleh kita sebagai imam, ya, kita ibunya misalkan, dia jadikan imam, maka sah sholat berjamaahnya, ya. Kemudian jika ketika sholat kita menguap, ya, apakah boleh menutup mulut? Ya boleh, gitu ya. Dan jika menguap lebih dari 3 kali, nah batasan 3 kali salah satu harokatin mutawaliyat. Jadi mutawaliyat itu berturut-turut, ya. Berturut-turut 3 kali berturut-turut bergerak itu yang membatalkan sholat. Tapi kalau tidak berturut-turut ada jeda, maka tidak membatalkan sholat. Apalagi kalau misalkan gerakannya ringan, tidak mencolok, hanya sekedar misalkan menggerakkan jari dan sebagainya, ya, garuk-garuk misalkan, maka itu tidak terhitung sebagai satu gerakan tersendiri. Yang dianggap gerakan yang mencolok itu kalau misalkan tangan kita itu bergerak, misalkan yang tadinya sedang sedekap, dia bergerak ke kepala, nah itu satu gerakan. Tapi ketika di kepala dia garuk-garuk, mau berapa kali pun tidak terhitung satu gerakan. Balik lagi sedekap lagi, yaitu satu gerakan, gitu ya. Jadi gerakan yang mencolok. Kecuali kalau dia melakukan gerakannya itu tanpa sebab, dia hanya main-main saja, memainkan misalkan memainkan rambut gitu, main-main ketika sholat, maka meskipun tidak mencolok, meskipun kurang dari 3 kali gerakan berturut-turut, maka itu otomatis membatalkan sholat. Kemudian berikutnya, bagaimana misalkan baru sekarang tahu dan paham mengenai sholat yang benar, apakah bisa mengulang sholat yang telah lalu? Ya. Tidak mesti. Kalau memang kita dalam rangka proses belajar, dulu belum tahu, sekarang baru tahu, oh ternyata ini membatalkan sholat. Maka insya Allah, ya, hal yang telah lalu, ya, karena ketidaktahuan kita, ya, maka itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, niatkan kita sedang belajar, ya kan. Kecuali kalau kita sudah berhenti belajar, ya kan, tidak mau tahu, maka mohon maaf, nanti hal-hal yang dulu dilakukan dan ternyata banyak salahnya, itu malah menjadi dosa bagi kita. Tapi kalau selama kita terus belajar, terus mencari tahu, ternyata dulu itu ada hal yang salah, ya, yang membuat sholat kita tidak sah, maka insya Allah itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, untuk menguatkan, untuk meyakinkan, ya tambah saja dengan memperbanyak sholat sunnah. Allahu a'lam. Kemudian bagaimana apabila kita dalam sholat berjamaah diimami dengan anak laki-laki yang belum balik? Nah, itu tadi sudah, ya. Jadi selama syaratnya terpenuhi, syarat sahnya, meskipun belum balik, ya. Karena belum balik itu bukan syarat sah sholat, ya. Balik itu syarat wajib sholat, ya. Syarat wajib sholat itu kan jika seseorang Islam balik berakal, itu kan syarat wajib sholat itu. Adapun syarat sah sholat tidak ada di dalamnya balik, meskipun belum balik, sama dengan puasa kan. Anak kecil, ya, belum balik tapi sudah tamyiz, dia melaksanakan puasa, sah nggak puasanya? Sah, meskipun belum wajib. Jadi kalau diimami dengan laki-laki yang belum balik pun, ya kan, selama terpenuhi syarat sah sholatnya, ya, dia bisa menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat, maka sah sholatnya. Apabila di satu masjid pada saat sholat subuh melakukan kunut, tetapi imamnya tidak melakukan, sedangkan makmumnya selalu kunut, apakah harus melakukan sujud sahwi? Apabila di satu masjid pada saat sholat subuh melakukan kunut, tetapi imamnya tidak, gitu ya, tidak melakukan, sedangkan makmumnya selalu kunut. Nah, ini kunut ini terkategori tadi sunnah yang memang boleh jadi antara imam dengan makmum itu ada perbedaan dalam hal imamnya. Kalau imam kunut, maka ikuti kunut. Kalau imam tidak kunut, apa boleh makmum kunut? Boleh. Selama nanti makmum ini bisa menyusul imam di gerakan sujud pertama paling tidak, ya. Yang namanya kunut itu kan nggak mesti panjang-panjang, ya. Kunut itu secara definisi adalah isinya adalah doa dan sanjungan. Itu sudah terkategori sunut. Sudah terkategori dia melakukan sunnah abad. Misalkan orang kunut, ya. Ya kalau kunut yang maksur, yang biasa, yang panjang itu, ya Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait, dan seterusnya, ya. Tapi kalaulah misalkan seseorang itu kunut, ya, supaya hanya sekedar terpenuhi sunnah kunut, maka isinya itu cukup doa dan sanjungan. Misalkan apa? Allahumma gfirli ya ghafur, itu sudah cukup. Allahumma gfirli, ya, semoga Allah mengampuniku, itu doa. Ya ghafur itu sanjungan, ya. Karena isi dari kunut itu adalah doa dan sanjungan. Allahumma arhamna ya rohim, ya, seperti itu. Pendek. Jadi kalau misalkan imam pun tidak kunut, sementara ini misalkan makmumnya adalah Syafi'iyah,
Dia mau kunut boleh, ya kan? Nah, selama nanti tidak tidak tertinggal oleh imam sampai di sujud, ya, sampai di posisi sujud. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian sudah ya, di chat tidak ada lagi. Baik, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, dikarenakan waktunya, apakah dilanjut atau nanti saja ya? Ya, karena waktu pula ya yang sudah tidak memadai, sepertinya kita cukupkan dulu di pasal ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya nanti kita akan masuk pembahasan berkenaan dengan ketentuan sholat jamaah. Ini penting ya. Ya, baik jamaah takdim, jamaah takhir, dan juga sholat qashar. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita kaji ini sebetulnya harapannya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sebagai bekal kita bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi, syarat diterimanya amal ibadah kita itu cuma dua. Yang pertama adalah ittiba, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan itu telah banyak digali oleh para ulama, ya, yang telah banyak dituliskan dalam kitab-kitabnya, turos para ulama. Kemudian yang kedua adalah niatnya yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Al-Mubarak mengatakan bahwa rubba amalin sogirin tu'adzimuhu an-niyah, katanya. Banyak sekali amal-amalan yang dianggap sepele, dianggap kecil, tetapi menjadi besar pahalanya di sisi Allah. Gara-gara apa? Gara-gara niat. Demikian pula sebaliknya, rubba amalin kabirin. Banyak sekali amal-amalan yang kita anggapnya wah, kita anggapnya besar, gitu ya. Namun tusogiruhu an-niyat, menjadi kecil gara-gara apa? Gara-gara niat. Bahkan menjadi tidak bernilai sama sekali gara-gara apa? Gara-gara salah niat. Nah, maka ini yang penting harus kita perhatikan bersama. Niat itu urusannya hati, sementara kalau ittibanya itu adalah urusan apa? Anggota badan kita, dan itu hanya bisa dipelajari kalau kita belajar. Di antaranya belajar ilmu fikih ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian kiranya apa yang bisa disampaikan. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas ilmunya. Syukuran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.